Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada saya Awan Dalu Kito, dari kelas paralel 2 ingin memenuhi tugas UAS yang Bapak Rizal Palivi berikan kepada saya. Bahwasanya saya akan menjelaskan materi ke berapa? Ke 8, 9, 10, 11, 12, dan juga saya di sini mengingatkan kepada teman-teman semua yang di rumah yang juga sekarang keadaannya masih pandemik seperti ini, jangan lupa tetap memakai masker, terus jangan lupa mencuci tangan dan juga jaga jarak kalau bisa ya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas materi-materi yang sudah Bapak Rizal berikan kepada Vi sebelumnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillah jazakumullahu khaira, alhamdulillah bihadana lihada wa ma kunna lillahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa nudantil kumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama kita di sini bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang selalu diberikan kepada kita hari semua. Hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa mungkin di rumah bisa menyimak video saya. Semoga sangat bermanfaat. Nah, yang pertama, di sini saya akan menyampaikan materi ke-8 tentang membahas tentang pesan Madinah bagian kedua, yaitu kajian surat Asy-Syamsi yang mana tentang modal ketakwaan. Di sini Allah menurunkan hidayah atau pencerahan, taufik kepada orang yang beriman dan juga kehinaan bagi orang yang fasik. Maksudnya gimana? Maksudnya itu Allah di sini memberikan hidayah, petunjuk kepada pada orang yang Allah kehendaki. Contoh misalkan teman-teman sekalian mempunyai teman yang sangat bisa menuntun kebaikan di saat teman-teman yang sedang terpuruk, dia bisa menasehati. Itu termasuk juga bukti Allah memberikan hidayah melalui teman tersebut. Dan juga ketika Allah menghancurkan orang tersebut secara hina kepada orang yang fasik, itu Allah bisa saja misalkan dari teman-teman yang ibarat kata tidak benar, mengajak kepada keburukan, itu termasuk Allah tidak memberikan hidayah kepada orang tersebut. Yang selanjutnya di sini ada kajian surat Ad-Duha, implementasi ketakwaan. Di sini yang mana ungkapan syukur, yaitu kita secara garis kita harus bisa bersyukur dengan dalil la in syakatum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mau bersyukur atas nikmatnya Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Nah, dan barang siapa yang tidak mau bersyukur, artinya dia tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menjatuhkan atau mendatangkan siksa baginya. Nah, di sini tuh kita tuh harus benar-benar bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari nikmat-nikmat sekecil apapun, itu kita harus bersyukur. Tidak boleh tidak bersyukur. Entah itu dari segi uang jajan atau apapun itu. Nah, selanjutnya masuk ke materi 9 tentang kepemimpinan. Pemimpin, atau disebut dengan imam atau disebut dengan bahasa lainnya leader, ya kan? Itu diberlakukan dengan persetujuan dari yang dipimpinnya, atau disebut roin, diakui oleh umat atau dikenal melalui dakwah atau kiprahnya di tengah umat sehingga lebih dikenal sebagai pemimpin umat atau imam. Kalau di Mekah itu ada namanya Imam Sudais, yang mana beliau tuh kalau setiap hari mengimamin sholat maghrib yang suaranya bagus banget, ya kan? Atau ada Muhammad Toha juga, banyak kan Muhammad Toha di situ. Ada yang juga bisa kayak pernah memimpin sholat juga di situ. Dan juga di sini ada yang namanya pemimpin dalam kepemimpinan Mekah. Nah, di situ ada Nabi Muhammad memimpin di segala bidang. Dia memimpin sholat, memimpin pada perang juga. Apalagi kalau posisinya itu di keluarga, ada ayah memimpin dari anak istrinya, ayah memimpin dari segala sesuatu yang nasihati kepada kita. Dan juga khususnya bagi laki-laki nanti juga akan mendapatkan istilahnya kayak jatah seorang laki-laki itu memimpin keluarga pasti ada. Makanya suksesnya anak itu tergantung dari pemimpin keluarga tersebut, dari ayahnya tersebut. Dan juga di sini ada yang namanya materi selanjutnya, materi ke-10 namanya prophetical leadership, yaitu power of haji. Yang mana di sini intristiknya dosa-dosa terhapuskan dari dosa sebelumnya. Ketika orang mau haji, orang yang datang ke Mekah, dia itu akan dihapuskan dosa sebelumnya. Jadi kita di sini itu kalau orang yang bisa haji itu sangatlah bersyukur. Makanya kalau haji itu kalau bisa difokuskan kepada ibadahnya. Dan juga di sini ada keutamaannya juga, ketika orang yang haji itu dia termasuk kelompok tamunya Allah.
Maksudnya apa? Dia nggak sembarang, ya kan, dalam artian Allah bisa memanggil kita itu untuk datang ke Mekah. Jadi nggak sembarang ketika Allah itu telah memanggil, wahai fulan, engkau tahun depan bisa haji. Nah, kalau dan bisa haji itu senang banget. Itu justru kesempatan kita untuk di Mekah itu benar-benar mengepolkan ibadah. Nah, jadi itu kayak istilahnya itu kayak mempengin ibadah di sana tuh, memperbanyak sholat di Masjidil Haram, yang mana kelipatan gandanya sholat itu bisa 1000 kali lipat pahalanya. Dan juga kalau orang yang belum dikodar haji pun juga sabar. Kayak kemarin, tahun ini kan lagi corona, jadi itu belum dikodar haji itu, makanya kesempatan tahun depan tuh harus dipakai, dipersiapkan lagi seperti itu. Nah juga di sini ada beberapa unsur kekuatan negara, ada 4 unsur kekuatan negara, ada 4, yaitu kokohnya negara itu bisa terjadi apabila ada ulama yang bermanfaat untuk bangsanya. Di sini ulama-ulama yang kita tahu tuh kayak misalkan kemarin ada yang meninggal, ya kan, imam siapa namanya tuh ada yang meninggal juga. Dan juga di sini tuh ulama tersebut itu kayak Syekh Ali Jabir, ya Syekh Ali Jabir namanya, saya baru ingat itu namanya. Dia pemimpin ulama juga, mendakwah kepada kita, tujuannya tuh agar kita tuh paham atas apa yang disampaikan, itu seperti itu, bagus itu namanya. Jadi kita harus tahu tentang kajian-kajian mereka seperti apa. Dan juga di sini ada keadilan sebagai pemimpin. Nah, pemimpin di sini tuh orang-orang yang dikepercayai untuk memimpin negara kita supaya ikut istilahnya kayak bisa adil untuk memimpin kita, tidak korupsi, nah seperti itu. Dan juga di sini ada orang-orang kaya yang mau bersedekah kepada orang yang membutuhkan, yang disebut kalau di Islam itu kayak agnia yang bisa membantu orang-orang membutuhkan, orang-orang fakir miskin. Dan juga doanya kaum duafa. Itulah unsur kekuatan negara, ada 4 yang bisa disimpulkan bahwasanya semua itu buat kebaikan bangsa kita. Materi 11, bahaya pembaruan energi istidraj, tipu daya setan. Nah di sini pintu masuk setan itu dengan cara istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu cara setan menghancurkan manusia secara perlahan sehingga manusia terpedaya mengikutinya. Nauzubillah min dzalik, ya. Ketika orang itu sudah masuk yang namanya istilahnya kayak istidraj itu, kayak udah sampai istidraj itu, kayak istilahnya setan itu bisa membalikkan hati manusia, yang mana manusia itu seolah-olah itu terus bekerja, terus istilahnya kayak kesenangan itu, tapi itu tuh bentuknya tuh kayak siksa, padahal tuh siksa. Nah jadi siksa berbentuk kesenangan, jangan sampai kita seperti itu. Contohnya tuh kayak kita diberi harta sama Allah banyak banget, tapi dengan cara itu kita lupa dengan Allah, kita lupa sodako, kita melupakan yang namanya infak-infak yang harusnya orang itu dapatkan, tapi kita lupa mengeluarkan. Itu tidak boleh, karena harta sesungguhnya itu ketika kita bisa mendapatkan dan kita bisa mengeluarkan, itu namanya harta sesungguhnya, seperti itu. Jadi sebaiknya tuh kita bisa mengontrol keuangan kita tuh dengan cara kita bersodako. Itu di hari Jumat kita sodako, itu baik. Dan juga banyak ya contoh-contoh istidraj yang tanpa kita ketahui itu banyak. Jadi kita tuh kayak seakan-akan kita tidak terasa bahwasanya setan tuh udah memasuki tubuh kita dengan cara istidraj seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada namanya materi 12, energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Gerakan pembaruan bangsa yaitu orang-orang yang tekun beribadah itu yang disebut dengan golongan tasawuf. Nah di sini golongan-golongan seperti ini tuh banyak sekali ya, orang-orang yang tekun dalam kerjanya, tidak lupa pada sholatnya, itu orang-orang yang disebut orang-orang tasawuf. Dan juga di sini ada abad 11 ini bukanlah ancaman fisik, tetapi lebih pada mindset atau pola pikir dengan seiringnya berkembangnya teknologi, sehingga semakin jauh pada tauhid. Ada beberapa tanda kehancuran bangsa, yaitu meningkatnya kekerasan, kejahatan, penggunaan bahasa buruk, serta rusaknya moral bangsa. Nah, di sini tuh udah akhir zaman ya. Bahkan kalau dijelaskan dalil tuh saya lupa dalilnya, tapi saya ingat artinya. Tidak ada suatu zaman, tidak akan datang suatu zaman yang mana zaman itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Jadi tuh kayak zaman itu tuh lebih buruk. Nah, banyak kekerasan, terjadi bencana, itu udah akhir zaman banget. Makanya kita harus benar-benar mempersiapkan amalan kita itu seperti itu, harus benar-benar ibadah, banyak ibadah, ingat kepada Allah, seperti itu, jauhi maksiat-maksiat.
Meskipun kita juga punya kesalahan manusiawi, kita pernah melakukan hal kesalahan tersebut, tapi yang perlu kita sadari itu kita harus mentobati apa kesalahan kita. Nah, seperti itu. Dan juga kalau sekarang tuh udah mulai ya yang namanya tuh dia udah salah satu keadaan yang mana sekarang sudah menyerang melalui kampus juga, seperti ganja, seperti putau, alkohol, lem, yang mana semua itu berdampak pada kerusakan fisik. Ya, fisik kita keserang, biologis kita keserang. Jadi tuh kita di sini tuh sebagai anak-anak kuliah tuh kalau bisa boleh mengikuti zaman tapi jangan pernah mengikuti arusnya. Itu pesan saya. Jadi istilahnya kayak bergaul ya bergaul secukupnya, tapi jangan pernah mengikuti apa yang orang lain tuh gauli. Istilahnya kayak yang orang lain suka, kita mabok, teman kita mabok ikut mabok. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi kayak nggak gaul lu nggak mabok. Nah jangan sampai kita seperti itu ya. Kalau bisa ya kita ya seadanya aja. Kalau kita menjadi orang yang baik, orang yang bijak itu orang yang bisa menahan segala hawa nafsunya untuk lebih baik ke depannya. Mungkin cukup penyampaian dari saya dari materi ke-8, 9, 10, 11, 12. Semoga tugas ini memenuhi UAS di semester 1 ini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Saya Awan Dalukito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.